sampai terakhirnya malam lebaran Idul Adha. Karena nanti malam lebaran Idul Adha itu harus wukuf. Kalau nggak segera niat ya nanti ya nggak jadi wukuf. Waktu wukufnya habis. Waktu wukuf itu kan selesainya fajar pagi, subuhnya lebaran itu Idul Adha. Ya, itu makanya yang enak ya 1 hari sebelum berangkat wukuf kita niat ihram. Artinya enggak melakukan fala rafasa wala fusuqonya, ngempetnya enggak terlalu lama. Dah. Terus ayat selanjutnya wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa ma utawi perkara taf'alu kang agawe berbuat sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan kasodakotin ya'lamhu iku ya'lamhu mongko weruh. Cara Jawane mudaneni itu bahasa halusnya. Mudaneni hu ing khairin sinten Allahu Gusti Allah. Nah ini Pak. Jadi dalam sarahnya ini menarik. Kalau urusan kebaikan mengapa kok menunjuk kita? Wa ma taf'alu, sesuatu yang kamu lakukan dari kebaikan Allah tahu. Jadi kalau urusan kebaikan kok ngomong kamu, tapi pas waktu tadi ngomong faman faradha fihinal hajja fala rafasa itu kok pakai man, orang lain. Urusan nerangkan larangan-larangan bersetubuh, larangan berkata kotor itu kok ngomongnya man, orang lain. Tapi kok pas ngomong sedekah berbuat baik kok ngomongnya kamu. Wa ma taf'alu, apa yang kamu lakukan dari kebaikan ya'lamullah. Itu kata ulama karena Allah itu kalau urusan keburukan itu ditutup. Kita itu nggak boleh tunjuk hidung Pak kalau urusan keburukan. Umpama jenengan, Mas jenengan itu nggak usah gampang gosok sendal, itu nggak boleh tunjuk hidung. Jadi kalau urusan keburukan itu kita nggak boleh Pak, itu adabnya begitu. Jadi kalau kita di sekolahan menerangkan larangan-larangan sekolahan, yo diumumkan setiap siswa dilarang bolos, jangan tunjuk hidung. Tapi kalau urusan kebaikan monggo, Mas kamu nanti kalau aktif kamu jadi orang pinter. Nah itu kalau urusan kebaikan tunjuk hidung monggo, tapi kalau urusan kebaikan keburukan jangan. Ini pelajaran yang kita ambil dari ayat ini. Jadi Allah ketika menerangkan larangan bersetubuh dalam haji, Allah tidak menyebut tunjuk hidung, hanya faman faradha fihinal hajja, barang siapa yang berkewajiban haji fala rafasa wala fusuqa, enggak boleh setubuh, enggak boleh fasik maksiat, dan enggak boleh jidal berdebat. Nah tapi terus ayat setelahnya wa ma taf'alu min khairin, kebaikan yang kamu lakukan, nah malah kamu. Jadi urusan kebaikan tunjuk hidung kamu, kebaikan yang kamu lakukan ya'lamullah, maka Allah mengetahui. Jadi makanya Allah itu zat yang sattarul uyub. Allah itu zat yang menutup aib. Ini penting pelajaran bagi kita nih. Artinya jenengan biasanya kan kita itu kemaruk cara Jawa nih. Baru pegang WA, pegang Facebook, itu ada apa yang berita agak miring-miring langsung di-share. Kalau bisa nggak usah. Kalau ada keburukan nggak usah di-share. Nggak usah ikut apa istilahnya, menyebarkan, mengeser cara karena Allah itu begitu. Jadi Allah itu sattarun, Tuhan saja yang maha tahu nutup aib, kita yang nggak jelas tahu kalau dia punya aib kok malah buka. Jangan-jangan malah kita yang salah sendiri, nuduh mereka punya aib ternyata salah. Tuhan yang tahu saja nggak mau buka kok. Nah itu ya, jadi ini di dalamnya begitu. Wa ma taf'alu min khairin. Jadi kok berpindah ketika tadi membicarakan larangan tunjuknya kepada barang siapa, tapi giliran urusan kebaikan kok langsung kamu. Jadi pindah antara barang siapa ke kamu. Itu alasan ulama karena begitu alasannya. Jadi Allah itu sattarul uyub. Nah ini malah ini kata ulama diteruskan alasannya karena memang Allah ya dalam satu hadis Nabi ini idza tabal abdu ansallahul hafadhata dunubahu. Menarik Pak, ketika ada seorang hamba itu tobat maka Allah akan menjadikan malaikat-malaikat yang mencatatnya itu lupa.
Sapa sing nyatet amal buruk? Malaikat Raqib Atid ya. Nah, malaikat itu kalau nyatet kita, wah ini ibu-ibu ini rasan-rasan ini. Tapi setelah itu ibu-ibu terus tobat, itu sama Allah malaikatnya dibuat lupa, biar tidak ngungkit-ngungkit aib kita. Nah ini lupa, Gusti Allah ini jan Rahman Rahim tenan pokoknya. Belas kasihan ke kita itu sampai begitu. Kalau kita tobat sudah ditutup. Makanya jenengan lek duwe kanca, biyen tahu berbuat jahat atau berbuat maksiat sampai viral terkenal. Kalau sekarang dilihat kok sudah lurus, nggak usah dibahas lagi. Wah, kayak biyen mantan mantan maling, mantan preman, nggak usah dibahas. Karena begitu ini hadisnya, tak bacakan ya. Idza tabal abdu, ketika seorang hamba itu tobat, ansallahu al-hafadhata. Hafadhah itu malaikat penjaga. Allah membuat lupa malaikat penjaga dunubahu ing pira-pira dosane hamba sing tobat. Wa ansa dzalika jawarihahu, dan anggota tubuhnya dibuat lupa juga. Karena kan dalam surat Yasin itu kan, dalam Quran itu ya, dalam surat Yasin itu kan kita itu nanti kalau sudah mati semuanya jadi saksi toh Pak, ini anggota tubuh kita. Kalau kita pernah maksiat nanti ngomong semua ini, ya aku tangan dulu pernah buat nyuri, ini semua jadi saksi semua ini. Tapi ketika tobat sebelum mati dia lupa ini tangan ini, jadi nanti dia nggak bisa jadi saksi ketika di akhirat. Wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimuhu, dan Allah membuat lupa anggota tubuhnya wa ma'alimuhu, dan saksi-saksinya, hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa alaihi syahidun bidambin, sampai nanti di hari kiamat dia tidak punya saksi terhadap dosanya. Woi penak toh. Jadi makanya lek jenengan kancane wis tobat ora usah mau ungkit-ungkit neh. Piye, gak pengen ngefly neh. Enggak usah, udah kita lupakan, karena Allah nanti di hari kiamat itu membuat